Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman atau rekan-rekan semua nonton video ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa untuk pertemuan keempat ini di praktikum algoritma dan pemrograman saya belum bisa live, ya belum bisa live Zoom-nya, tapi asinkronus di dalam bentuk video. Dikarenakan ada beberapa urusan yang harus saya laksanakan sampai malam. Lalu saya juga mohon maaf belum bisa on cam karena memang tempatnya belum eh, pas untuk on cam gitu. Kita sekarang ada di praktikum algoritma dan pemrograman modul keempat. Mungkin kita bisa langsung share screen aja ya, supaya mempersingkat waktu. Nah, di sini untuk bentar, udah kelihatan belum? Nah, di sini untuk modul keempat ini kita bahas array atau larik dan record. Apa sih itu? Mungkin masih banyak bertanya, tapi kita bisa lihat di sini. Karena memang sebelum-sebelumnya juga aku udah pernah nge-spill tipis-tipis lah, ngasih tahu tipis-tipis tentang array sama array aja sih, recordnya belum. Jadi array itu apa sih? Array itu merupakan koleksi data dengan setiap elemen data menggunakan nama yang sama dan masing-masing elemen data bertipe sama. Jadi kalau kita buat array, misalnya array bentuknya integer, berarti data yang di dalam itu integer semua gitu. Jangan sampai data dalam array itu tiba-tiba misalnya kayak gini. Array itu biasanya bentuknya pakai kurung siku gini ya. Kalau sama-sama tuh misalnya gini, satu, dua. Nah, ini array 3 data aja gitu. 3. Ini benar. Tapi kalau misalnya di sini ada satu, terus ada A gitu. Terus 2. Nah, ini nggak boleh karena untuk array itu di sini tipe datanya sama di sini. Lalu strukturnya dapat diakses dan dibedakan melalui indeks array. Nah, indeks array itu biasanya dimulai dari angka 0, tapi tergantung bahasa pemrograman. Tapi lupa sih. Biasanya sih 0, jadi ini indeks ke 0. Biasanya ini indeks ke 1, ini indeks kedua gitu. Kayak gitu. Lalu di sini disebutkan array dapat digolongkan menjadi array berdimensi 1, array berdimensi 2, array berdimensi 3. Apa sih yang dimaksud dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, atau dimensi banyak gitu? Ya dimensi 1 ya kayak tadi cuman satu baris doang. Kalau dimensi 2 tuh kayak gimana? Dimensi 2 tuh berarti ada array dalam array. Jadi contohnya kayak gimana? Ini kan tadi kan dimensi 1 kan kayak 1,2. Nah, tanda array, satu array itu kayak gini. Satu array itu dari kurung buka yang siku ini sampai kurung tutup dan siku ini satu array. Tapi kita bisa bentuknya kayak ini. Ini udah bentuk arraynya. Nah, nanti di dalamnya ini tuh ada array lagi. Array 2,1. Itu koma 1,2. Tutup, tutup. Nah, ini array udah array berdimensi 2. Kenapa? Ini kan satu array nih. Itu segini satu array. Tapi dalam satu array ini ada dua array. Jadi posisi si kita tuh kalau mau manggil yang ini, memanggil yang ini, kita tuh berarti manggilnya dia ada di array yang ini.
Ini kita ada di array ini berarti kan array 0 nih. Ke 0 dari yang array yang satu gede ini. Terus kita memanggil si duanya aja gitu. Berarti nanti 0,0 atau 00 penulisannya tuh. Nanti mungkin ada contohnya kali ya di bawah. Atau nanti kalau nggak ada kita contohin langsung di coding. Kita lanjut. Di sini ada satu dimensi. Ini bisa teman-teman baca lagi. Ini contohnya penulisan array-nya di nah, ini array panjang array-nya 20 berarti di sini udah ngedesain panjang array 20. Nah, ini dua dimensi. Nah, kalau dua dimensi biasanya bentuknya kayak gini. 20 20 dua dimensi. Data array nah, nulisnya kayak gini kalau emang dua dimensi itu biasanya. Cara mengakses array. Nah, untuk mengakses array misalnya kita ingin mengisi elemen array baris 1 kolom 2 dengan 10. Dengan 10 maka perintahnya adalah x01 sama dengan 10. Tuh. Kalau ini untuk yang array udah. Terus kita coba kita lihat yang ini record. Record merupakan kumpulan data yang tidak sejenis atau variasi. Nah, ini beda sama array. Tadi kan kalau array itu berjenis tipe datanya yang sama. Kalau ini bisa bervariasi. File merupakan bagian kumpulan dari beberapa record yang tersimpan dan mempunyai nama. eh jadi record tuh kalau biasa kita lihat tuh lebih ke tipe bentukan ya namanya. Biasanya sih kita nyebutnya tipe bentukan. Tipe bentukan itu apa sih? Tipe bentukan itu adalah tipe data. Kita tuh bikin suatu tipe data baru, tapi yang memang belum didefinisikan. Jadi kita bikin sendiri tipe datanya. Tipe data itu bisa menampung apa aja, bebas gimana kita yang bikin itu. Biasanya untuk tipe data itu diawali dengan struct atau type def struct gitu. Nah, di sini eh struct itu kita bikin contoh struct-nya dengan mahasiswa. Lalu dalam struct itu ada beberapa tipe data. Di sini contoh tipe datanya ada tipe data char, ada tipe data integer. Nah, nanti si struct itu kita kasih nama atau kan kita tahu nih ada tipe data yang dasar, tipe data integer. Nah, itu tuh integer tuh namanya. Nah, kalau kita di sini bikin tipe data yang kita bikin sendiri itu namanya tipe bentukan atau record. Dan dari situ kita kasih nama nih, mau apa namanya, misalnya nilai mahasiswa gitu. Sebisa mungkin kalau kita ngasih nama atau naming behavior kayak gitu tuh, emang yang merepresentasikan dari apa yang mereka eh, lakukan juga atau apa ya yang paling mendeskripsikan tentang pembuatan variabel atau apapun itu yang diberikan namanya. Nah, di sini ngasih tahu dengan structure nama sama nilai juga itu udah salah satu bentuk dari nilai mahasiswa. Makanya yang namanya nilai mahasiswa. Di sini contohnya bisa dicoba. Lalu ada penggunaan record dalam array. Itu kayak gimana? Itu bentuknya tuh nanti si recordnya di array yang kayak tadi kan ada eh integer terus 3 kurung buka yang siko gitu terus 3 gitu. Dan itu sama bisa dibentuk kayak gitu. Jadi ini dipanggil 3 bisa 3 kali gitu. Kayak gitu sih. Penggunaan tadi kan penggunaan record dalam array ya. Sekarang penggunaan array dalam record. Kan kalau record dalam array
recordnya yang dikasih array ya. Recordnya punya tiga data. Tapi kalau array dalam record berarti si array-nya ada di bagian kayak misal di nilainya gitu. Kayak isi, nah ini di nilainya. Jadi yang dalam tipe data bentukan itu atau dalam record itu kita kasih array di tipe datanya. Kayak gini contohnya. Perbedaan kayak gitu. Bisa juga keduanya itu sebenarnya fleksibel gimana kebutuhan nanti dari codingnya teman-teman semua. Nah, di sini nanti bisa langsung dicoba aja ini diketik ulang. Kalau ada error ya bisa ditambahin atau kalau nggak error ngomong aja. Eh, kalau error ngomong aja nanti gitu. Tapi cobain kerjain dulu. Terus di sini ada latihan. Untuk latihannya bisa langsung dicoba kayak di sini buat program dalam bahasa C untuk mencetak bintang sebanyak nilai array yang diinputkan oleh user. Misalnya terdapat array yang terdiri dari 3 elemen dan diinputkan nilai-nilai sebagai berikut. Mungkin seperti biasa kali ya dalam satu praktikum aku contohin satu latihan kayaknya ini aku jadiin latihan. Di sini A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6. Maka kalau kita inginkan adalah oh, nah ini tuh proses masukin data ke dalam array gitu. Kayak gitu. Nanti kita contohin. Oke. Kalau kayak gitu kita bisa langsung ke C++. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung ke WA aja atau ke WhatsApp. Eh, malam-malam sih kayaknya ada enaknya. Kita open aja waktu itu udah pernah dibikin ada nggak? Nah, bentar. Tes. Nah, mungkin kita lanjut bikin ulang aja deh. Di sini kita eh kayak biasa include include nah ini eh bisa dicontohin kayak tadinya ada array. Kalau array kan bentuknya banyak ya. Berarti kita bisa kalau mau ngeprint itu pakai yang kemarin kita udah pelajari yaitu loop gitu. Di sana ada eh, integer. Berarti kita bikin arraynya integer ya. Integer array yang kita sebut stop. Nah, nah di sini array integer sama dengan berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, untuk array sendiri penulisannya banyak.
Ini kita langsung ngedesain arraynya panjangnya. Oh, sorry, sorry. Harusnya gini. Kalau nggak salah. Jadi kita hitung ngedeklarasiin biar itu bentuknya array. Di sini nggak usah ada angkanya, eh, karena dia udah ada di sini. Tapi kita juga bisa ngedesain kayak gini. Integer, misalnya array, string, array str, ininya 5. Nah, dari itu 5 itu apa? Kita juga yang ini panjangnya 5 nih kan. 1, 2, 3, 4, 5 itu panjangnya. Nah, di sini kita bisa diemin dulu. Ini ada beberapa bentuk untuk deklarasi sih. Nah, di sini kita bisa eh, print kali ya. Cobain dulu. Tapi di sini array str, mana, eh, deklarasi gimana sih? Array str. Eh, kita coba print yang array string dulu ya. Print s data array integer. Di sini array misalnya integer ke 0. Ini kita run. Hmm? Expected. Hmm? Nah, takut saya salah. Apa dia bisa ya? Lupa. Harusnya bisa sih kayak ini. Hmm. Deklarasi awalnya itu, oh ini ada contoh masukin array satu pakai for kayak kemarin. Coba kita ini kenapa gagal ya? Maaf ya, aku lupa nulis array di bahasa situ gimana. Oh, udah lama juga nggak pakai bahasa. Eh, ini kan aspek SQL visual.
Hmm? Hmm, bentar. Salah terus ya? Oh, lupa nulis array di sini tuh gimana? Hmm, harusnya sih ini udah bisa. Hmm, gimana ya? Dia nggak ada contohnya. Buat deklarasi array nya tuh udah dalam bentuk ada isinya. Nah, ini apa gimana? Ini bentar, saya lupa. Ini tuh harusnya bisa kayak gini juga. Apa itu karena bahasa lain gitu? Kita cek saja. Array integer ke 0 itu sama dengan, wah, kamu belum pakai segala. Ini, hai, oh, ini kita belum pakai persen. Nah, nah, ini satu. Ini nanti terus berlanjut. Array yang keduanya apa gitu. Misalnya kita masukin lagi di sini array ke satunya, dua, tiga, yang satu, array satu, harus dua, dua. Gitu sih sebenarnya. Cuma untuk deklarasi aku kayaknya lupa-lupa ini. Nanti aku ya, kalau memang ada yang butuh kita cobain kerjain yang ini ya.
yang latihannya. Banyak nilai array-nya gitu. Oke, berarti kita di sini misalnya integer juga, A kan dicontohin A, kita bikin yang sama, kita bikin misalnya panjangnya berapa nih? Banyak array. Tadi dari 3 elemen. Oke, itu 3 elemen. 3, berarti bakal ada 3 dong datanya. Berarti dia berasal dari masukan user. Jadi nanti kayak gini, masukkan data pada array ke, jadi kita pakai for dulu. Kan karena 3, saya di sini kita bikin perbuat perulangan integer ini A, I sama dengan 1, I kurang besar dengan 3, I, nah, data ke ini, ke I, untuk data ke 1, makanya ada ini, kita masukin, bisa kita masukin misalnya, dan A ke I, A ke I kan 1, berarti dia data ke 1. Kayak gitu sih. Terus nanti kalau udah masukin nih semuanya, kita bisa langsung storing lagi. Oh, uh, kan yang bakal di run tuh for lagi kan sebanyak 3 kali. Nah, nanti di sini kita udah bikin for yang kedua. Buat apa? Buat ngulang banyak bintang yang tadi disebutin gitu. Kan kayak gini. For dengan C. C juga sama dengan 1 gitu. Jadi di sini C kurang dari kemenangan A yang ke I. A ke 1 ini misalnya nanti kita apply. Plus plus ini baru print F A persen ini.
Print ini bikin sini. Ah, X sampai tidak ketemu banyak. Nah, print of print bintang. Harusnya sih kayak gini aja udah cukup. Data ke satu misalnya dua, data ke dua tiga empat. Nah, dua tiga empat. Oke, berarti tinggal kita tambahkan. Terus, sip, beres. Version 345 345 kayak gitu sih. Paling untuk pertemuan hari ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung PM aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.